Pace bene, gimana tuh woi? Bos Franciscus katanya datang dengan pesawat komersil Italia Airways dan naik mobil yang dianggap lebih merakyat. Kalau katakan mobil murah, mobil mewah, apa ya, relatif ya. Ada orang yang nggak sanggup beli mobil dan itu mobil mewah. Ada yang sanggup membeli mobil lebih mahal dan biasa kita lihat para pejabat, orang-orang kaya memakainya. Sehingga mobil itu bisa kita anggap tak mewah gitu ya. Tapi merakyat katanya. Wah. Dan banyak komentar saya temukan di media sosial ya. Yang membuat merinding juga gitu ya. Bahwa oh ini satu teladan kesederhanaan. Secara tak langsung ini mengkritik secara halus perlakuan dari pemuka-pemuka, entah itu politik atau agama, yang justru sebaliknya berusaha hidup tampak berwibawa dengan memanipulasi tampilan material gitu ya, dengan mobil mewah, dengan peralatan-peralatan mahal, seterusnya, tas mahal, macam-macam. Nah, ini juga satu kritik bagi kita juga ya, rakyat jelata ini, yang ya pada level kita, jangan-jangan kita berusaha untuk memanipulasi penampilan kita demi menggait perhatian orang atau rasa hormat dari orang atau pengakuan sampai-sampai harus menunjukkan itu gitu ya, penampilan yang membuat orang lain menurut kita bikin segan gitu ya. Nah, saya melihat ini pada tataran simbolisasi kesederhanaan. Ya. Kita sudah pernah lihat itu ya, bahwa ada orang yang memakai simbol kesederhanaan itu tetapi untuk menggait perhatian orang. Nah, saya mau mengajak kita melihat ini secara kritis. Ada orang memakai itu. Jadi, melihat Paus Franciscus mengendarai mobil yang diduga merakyat, dinilai merakyat, apakah kita bisa memaknai itu sebagai kesederhanaan? Bisa. Tetapi pertama-tama bukan dari mobil itu ya. Karena dia sedang mencerminkan kesehariannya dia. Begitu. Kesehariannya dia. Bukan, bisa saja orang ketika di hari-hari istimewa dia menampilkan dirinya sederhana. Tetapi di hari biasanya toh mewah juga. Tetapi Paus Franciscus memang di kesehariannya tidak ada pengeluarannya secara personal yang melampaui batas normal dari seorang pria tua. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya menantu yang dia harus maintain juga kehidupan mereka. Tidak. Jadi dia yang bermobil demikian mencerminkan kehidupan sehari-hari dia. Bukan sebuah ekspresi manipulatif gitu ya. Supaya kita sedih, supaya kita terharu, supaya kita menjadi memuji dia gitu ya. Merendah untuk meroket, bukan. Karena itu level dia, begitu ya. Bahwa dia tinggal di di Vatikan dengan fasilitas yang justru yang sudah ada sebelumnya dia tidak pakai, itu adalah milik gereja gitu ya. Yang jika suatu waktu dia meninggal dunia, panjanglah umurnya, itu akan diteruskan ke paus-paus selanjutnya. Jadi yang dia lakukan itu bukan bentuk manipulasi yang belakangan makin sering dipakai orang, tampil sederhana di hadapan orang supaya disukai, tetapi ekspresi natural, real dari apa yang biasa dia hidupi. Nah, itulah kita memaknai mobil merakyatnya Paus Franciscus itu. Bahwa itu bukan semata-mata demi menggait perhatian kita, tetapi mengekspresikan kesehariannya. Bagaimana kita sanggup mengekspresikan keseharian kita sehingga kita tidak memanipulasi penampilan hanya demi pengakuan. Gitu ya. Nah, ini menuntut, saya pikir, keterbukaan, kejujuran, iman, kesederhanaan. Itu semua buah-buah roh di sana adalah. Saya pikir ini satu pelajaran menarik untuk kita. Bagus merefleksikannya. Mungkin dia akan punya khotbah yang bagus, sentuhan spiritual yang kuat, tetapi hal sederhana macam ini kiranya sudah memberi sesuatu juga. Memberi satu gambaran tentang apa mengalami hidup Kristiani itu, apa? Bagaimana caranya? Salah satunya ini. Ini saja pun kiranya bisa menginspirasi kita dalam menjalani hidup
cara berpakaian, cara hidup di tengah masyarakat. Saya pikir ini mengubah sesuatu ya. Gaya hidup kita yang seyogianya bisa hidup dengan biaya 100.000, tidak harus 300.000 meskipun kamu sanggup begitu ya. Kesederhanaan demi apa? Bukan hanya soal kamu sanggup atau tidak, tetapi demi hidup bersama, demi komunitas juga, demi kebahagiaan tentu saja. Terima kasih kepada Paus Fransiskus yang memberi kita teladan, dan semoga kita dikuatkan juga untuk memiliki semangat cara hidup yang senada, selaras dengan itu. Ada yang berkata begini, lihatlah kalau kita bandingkan dia dengan pemuka agama lain, katanya. Lalu ada yang memberi komentar, oh, Paus ini kan gara-gara punya kaul kemiskinan, makanya dia melakukan itu. Saya tak setuju dengan jawaban itu ya. Bukan karena kaul itu terutama. Kaul itu hanya menegaskan cara hidup Kristus, gitu ya. Kristuslah dasar dari hidup sederhana yang Paus tunjukkan itu. Dan itu adalah interpretasi gereja akan hidup Kristus itu sendiri. Menjadi sederhana, menjadi untuk dimiliki semua orang, gitu ya. Karena karya Kristus itu untuk menyelamatkan seluruh orang. Rencananya untuk semua orang. Nah, tugas kita adalah menanggapi rencana Allah itu. Gitu ya. Jadi bukan karena kaul. Jadi tidak bisa juga, oh kalau begitu orang lain, pemuka agama lain yang tidak punya kaul bisa hidup mewah-mewah. Terutama ini tentang kekristenan ya. Tidak bisa. Karena teladan kesederhanaan itu bukan berasal dari kaul, tetapi dari Kristus yang dipertegas dalam kaul yang diucapkan Paus. Jadi tidak benar juga mencoba merasionalisasi ketidaksanggupan. Tak sanggup dia hidup sederhana. Lalu dicari-cari alasan supaya orang mengerti bahwa dia ini layak hidup mewah. Nggak bisa juga. Ya kalau tidak sanggup hidup sederhana, semacam itu ya akui, kan begitu ya. Bahwa kita berjuang. Daripada merasionalisasi, mencari-cari alasan, seolah-olah juga itu karena kesalahan dari kaul kemiskinan. Makanya jangan pakai kaul kemiskinan, katanya. Bah, menjadi salah. Nah oke, sebuah teladan yang kita semua usahakan sampai ke sana karena mengikuti Kristus ya. Karena mengikuti Kristus. Tuhan menguatkan kita dalam cita-cita baik kita mengikuti Kristus dalam semangat yang gereja wariskan kepada kita. Amin. Ciao. Cita baik kita mengikuti Kristus dalam semangat yang gereja wariskan kepada kita. Amin.